buka dengan mengunjungi kita. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Dimensi profil Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Bernalar kritis. 3. Kreatif. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP PGRI 7 Denpasar, diawali dengan pengarahan mengenai pemahaman tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada para Dewan Guru mengenai mengapa proyek ini dilaksanakan. Seperti 1. Apa itu profil pelajar Pancasila? 2. Perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada hari ini tanggal 24 September tahun 2022, Guru Pembimbing Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila memperkenalkan tema, topik, judul, elemen proyek dan keterkaitan mapel dengan proyek 1 pengolahan sampah, dan pembentukan kelompok. Dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi dampak buruk sampah bagi manusia dan alam khususnya lingkungan sekitar, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Hari kedua dilanjutkan dengan pembekalan, mengenali jenis sampah organik dan bentuk-bentuknya. Mengenali jenis sampah non-organik dan bentuk-bentuknya, kemudian melakukan field trip di lingkungan sekolah, melihat fakta mengenai kondisi isu sampah di lingkungan sekolah. Informasi yang kamu peroleh, nah ini kalian isi informasi apa dalam satu hari yang kalian peroleh di kelas, maupun nanti misalkan sekarang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, adanya kegiatan ini adalah masih dalam kurikulum Merdeka, kurikulum baru untuk anak-anak kelas 7. Jadi kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan karakteristik dan kompetensi anak-anak baik dalam beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis dan kreatif, sehingga bisa menghasilkan karya-karya seperti pengolahan sampah yang sekolah kami ambil temanya saat ini, dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Landaskan dari salah satu tema yang kita pilih, yakni gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana kita mengajak anak-anak supaya mulai menyadari pentingnya merawat lingkungan, menjaga lingkungan, sehingga menghasilkan suatu barang atau hal yang berguna dari sampah tersebut.
Siswa mulai mengidentifikasi solusi pengolahan sampah yang didapat di lingkungan sekolah berdasarkan hasil field trip yang telah dilakukan. Perencanaan awal melalui diskusi kelompok mengenai produk apa yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok. Demikian juga mereka mulai menggali informasi mengenai alat dan bahan untuk pembuatan produk masing-masing kelompok. Andaikan aku Bagaimana prosesnya yang Ibu lakukan terhadap siswa Ya tentunya di awal saya dibantu juga dengan guru-guru yang lain, kemudian ada tim inti juga untuk merumuskan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini dari rapat-rapat bersama guru, menentukan tema, profil, dan lain sebagainya. Lalu kita juga mengajak anak-anak, mensosialisasikan kepada anak-anak kegiatan tersebut, kegiatan pelaksanaan ini, sehingga anak-anak tahu nantinya akan ada proyek yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 minggu 2 hari, selama 8 hari kurang lebih. Jadi anak-anak tahu akan ada proyek ini selain mengikuti pembelajaran seperti biasanya. ya. Coba diperlihatkan name tag-nya. Soalnya di seadanya aja ya, dibuatkan ya. Buat tong sampah. Yang lain bisa ada. Kalau ada dibuatkan nggak bisa. Ya. Bisa juga. Ini yang utama misalnya ya. Kemudian yang lain-lain misalnya apa? Bisa dibuat seperti ini juga. Gitu. Kecilin aja nggak apa-apa ya. Ya. Proyek apa yang kalian buat berulang kali menjadi saya
Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah. Apa yang kita harapkan dari anak-anak dengan adanya proyek seperti ini? Ya, tentunya dengan tema atau gaya hidup berkelanjutan tersebut tentu bisa dilanjutkan tidak hanya untuk proyek saat ini saja, tetapi untuk selanjutnya, baik itu di rumah maupun di lingkungan lainnya bagi anak-anak. Jadi tidak cukup berhenti sampai di sini saja. Selanjutnya anak-anak tetap bisa memilah sampah yang ada di rumah, kemudian di sekolah juga, dan bisa memanfaatkan hal-hal dari sampah seperti sampah plastik, sampah botol, dan lain sebagainya untuk terus berkarya menghasilkan suatu produk yang berguna. Gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi, bukan hanya berharap tanpa memulai aksi. Bila berjuang visi tak bisa dibatasi, walau tantangan datang hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan, jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan, kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana. Solusi dari masalah sampah plastik, yaitu satu, memisahkan sampah, yang kedua, mengolah sampah plastik. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik,
dibaca. kejar dan raih bintang. Fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yang Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Nah, sampah organik yang kami gunakan adalah daun kering. Daun kering ini dibuat sampah secara alami, didaur ulang secara alami. Banyak ya hasil akhir dari anak-anak kelas 7 SMP PGRI 7 Denpasar. Salah satunya yang menarik itu ini ya. Ini tas belanja dari plastik kopi, plastik bekas dari bungkus kopi yang bisa dijadikan tas belanja. Jadi ini bisa dibawa ke pasar bagi ibu-ibu yang suka ke pasar, tidak menggunakan tas jadi kantong plastik yang sekali pakai, tapi bisa dipakai berulang kali. Dan masih ada banyak karya yang berguna juga. Seperti ini tempat pensil dari botol plastik juga. Jadi itu kita jadinya tidak perlu beli ya tempat pensil yang bisa diletakkan di meja belajar kita, tetapi kita bisa memanfaatkan dari barang bekas berupa botol plastik tersebut. kemudian satu lagi Bu Apri, kira-kira hambatan dan kendala yang dialami Ibu Apri membimbing anak-anak dalam melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Baik untuk kendala atau hambatan selama kegiatan proyek ini, karena ini masih kegiatan proyek yang pertama yang setelah kami laksanakan, yang setelah kami lakukan, jadi masih perlu banyak hal yang diperbaiki untuk proyek-proyek berikutnya supaya lebih baik lagi ke depannya, baik itu dari prosedur, kemudian pelaksanaan di kelas, dan lain sebagainya. Jadi proyek kali ini akan dijadikan evaluasi lebih lanjut untuk proyek selanjutnya. Satu lagi ya, anak-anak kira-kira bagaimana? Mampu tidak dia untuk mengikuti proyek ini? Sejauh ini yang saya lihat mereka senang untuk menjalani proyek ini. Terbukti dengan hasil karya yang sudah dihasilkan. Kemudian selama pelaksanaan juga mereka bisa enjoy atau senang berkreasi bersama teman-temannya. Karena ini juga kan dibagi per kelompok, tidak bekerja sendiri ya anak-anak. Jadi bisa menumbuhkan rasa kerjasama, kebersamaan dengan teman-temannya yang biasanya di kelas belajar duduk sendiri-sendiri, tapi sekarang untuk proyek mereka duduknya berkelompok, jadi lebih senang menjalaninya. Terima kasih Bu Apri. Selamat bertugas, sukses selalu. Semangat. Beranilah kita semua.
Orangnya belum dipotong ya. Guntingnya mana? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Buat robot ya, robot dari karton. Nanti bisa dibuatkan diisiin mesin. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila,
Oktober 2023. Jadi pembukaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila saya buka secara resmi. Baik, didampingi oleh Wakaf Bapak Wakafil Bulum. Ya, silakan kepada Bapak untuk membuka dengan menggunting pita. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Secara resmi pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan gaya hidup berkelanjutan. Artinya tak sayangi lingkungan dan bertoleransi. Resmi dibuka. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan melihat karya siswa yang sudah dibuat, yang itu sangat bahasa berganti, tantangan kita hadapi, hasil karya siswa, gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Cinta Dana Dewi. Jadi saya sekarang sangat prihatin dengan sampah non-organik, yaitu sampah plastik khususnya. Nah, jadi saya berasal dari kelompok 1 dan saya akan memperkenalkan hasil karya yang saya buat dari sampah non-organik. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dari kelompok 1. Saya akan memberitahukan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat karya seperti ini. 1. Kardus bekas, kertas manila, kertas origami, dan Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Sangat bagus ini kreasi anak-anak SMP 7. Jadinya botol yang sampah yang udah nggak kepake sekarang bisa kepake, ini bisa dilanjutkan lagi. Pesan-kesan saya untuk pesannya lanjutin kreasinya. Perkenalkan, saya orang tua dari Pedro Gonzales Hilton Mangkur, kelas 7B. Saya sangat mengapresiasi prakarya dari bahan-bahan anorganik. Kedepannya saya mengharapkan anak saya bisa peduli dengan lingkungan sekitar. Perkenalkan, nama saya Nikarauda Midantari dari kelompok 2 kelas 7B. Saya mempunyai karya ini dan saya membuatnya dari kardus, tiket, dan bahan-bahan yang lain. Saya membuat ini dengan teman-teman sekelompok saya. Kelompok saya terdiri atas 8 orang dan berwarnanya bersama-sama.
Cara pembuatannya pertama-tama gambarannya harus diwarnai dulu oleh teman saya. Kedua, kardusnya harus dibentuk sesuai dengan gambarannya. Dan yang ketiga, rekatkan lem dan potong-potong pipet dan tempelkan.